Niet echt een hele wedstrijd. Ik had het oud-teamgenoot van mij, Shane Patinama. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Mengenal Yael Liesdek, pemain keturunan yang mengaku siap untuk membela timnas Indonesia, sudah dihubungi oleh PSSI. Yael Liesdek, seorang pemain keturunan berdarah Belanda Indonesia yang secara terbuka ungkap keinginannya memperkuat timnas Indonesia, meski saat ini dirinya bisa bermain untuk 3 negara. Proyek naturalisasi timnas Indonesia sedang gencar dilakukan oleh pihak PSSI, terutama sejak Erick Thohir didaulat sebagai Ketua Umum PSSI. Sejumlah nama pemain sedang masuk radar dalam proses naturalisasi, di antaranya adalah Jay Itzes dan Nathan Choeon yang dibawa oleh Erick Thohir pada laga timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Mengucap sumpah menjadi warga negara Indonesia. Kembali lagi ke Yael Liesdek, pemain berusia 22 tahun itu kini bermain di Liga 2 Belanda, dengan klub bernama SC Telstar. Yael Liesdek merupakan pesepak bola yang memiliki darah Indonesia, kakeknya yang berasal dari Maluku Tengah, lebih tepatnya Pulau Haria. Aku pernah lihat beberapa video kayaknya kemarin lawan Irak, tapi aku nggak lihat seluruh pertandingan atau lihat live, jelasnya. Tapi dari beberapa video yang aku lihat, menurutku support untuk Indonesia sangat bagus, sangat hidup sepak bola di sana, ujarnya. Yael Liesdek juga mengatakan pernah setim dengan Shane Patinama, ketika tahun pertamanya di Telstar. Lantas, Yael memberikan pandangannya soal banyak pemain keturunan Indonesia yang sekarang memilih untuk bermain di timnas Indonesia. Menurutku bagus, karena kamu pasti support Indonesia kalau memilih bermain untuk timnas Indonesia, pemain itu pasti ingin memberikan ekstra untuk tim sepak bola di barat levelnya lebih tinggi. Ungkapnya. Aku pernah ditanyain itu juga, apakah aku mau bermain untuk Indonesia? Aku udah memikirkan itu, ujarnya. Aku sebenarnya bisa memilih antara 3 negara yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia. Aku selalu lihat netral sih, tapi sekarang jika aku dapat undangan bermain untuk Indonesia, aku akan jawab iya, jelasnya. Erick Thohir sebut Tom Haye gerak cepat urus naturalisasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan Tom Haye akan langsung mengurus berkas naturalisasi setelah tiba di Indonesia pada Kamis, 28/12, sore. Tom Haye sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis 28 Desember sore. Pemain 28 tahun itu tak menunggu waktu lama demi bisa jadi warga negara Indonesia, WNI. Selamat datang di Indonesia Tom Haye. Tom akan langsung mengurus berkas naturalisasi. Semoga seluruh prosesnya lancar ya, tulis Erick Thohir di Instagram. Sebelumnya pada Rabu 27 Desember malam, Haye mengunggah foto dirinya sedang berada dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda. Ia tak memberi penjelasan akan kemana, tetapi tujuannya adalah Indonesia. Haye merupakan pemain keturunan Indonesia dari pihak kakek, tepatnya dari Sulawesi Utara. Kunjungannya ke Jakarta ini adalah yang pertama sebelum dinaturalisasi. Saat ini Haye membela klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Pemain berposisi gelandang ini telah melakoni 14 laga pada musim ini dan mencetak 2 gol, karir Haye juga terbilang moncer. Pemuda 28 tahun ini rutin membela timnas Belanda sejak U15 hingga U21. Namun Haye tidak pernah membela tim senior Belanda. Sebelumnya Haye sudah mengungkapkan keinginan memperkuat timnas Indonesia. Ya, itu, memperkuat timnas Indonesia, akan menyenangkan, dan itu akan terjadi.
Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, ujar Haye dalam podcast ESPN Belanda. Dengan ini kemungkinan besar proses naturalisasi Haye akan diurus bersamaan dengan Ragnar Oratmangoen. Bedanya berkas Ragnar sudah diurus sejak bulan lalu. Artinya pula Haye dan Ragnar akan menjadi pemain naturalisasi ke-9 dan ke-10 timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong atau ke-6 dan ke-7 di era Erick Thohir. Tom Haye tiba di Jakarta untuk mulai proses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia, Tom Haye telah mendarat di Jakarta pada Kamis, 28 Desember 2023, sore waktu Indonesia Barat. Haye yang masuk rencana Shin Tae-yong pun akan memulai proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Haye tampak gembira setelah mendarat di Indonesia. Dia tak sabar untuk segera menjadi warga negara Indonesia, WNI, hingga membela timnas Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan, dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Haye dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis, 28 Desember 2023. Selepas tiba, Haye akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya, yakni Belanda. Seperti diketahui, gelandang Heerenveen itu lahir di Amsterdam dan memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya. 4. Sejatinya, Jay Itzes diproyeksikan untuk Piala Asia 2023. Tetapi, mengingat timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Turki, sehingga peluangnya untuk berseragam merah putih dalam ajang tersebut pun tipis. Dendi Sulistiawan dianggap pemain titipan, manajer timnas Indonesia, coret saja. Striker timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan menjadi sorotan karena selalu dipanggil Shin Tae-yong. Padahal menurut banyak pecinta sepak bola tanah air, penyerang Bayangkara FC tidak tampil bagus, statistiknya di Liga juga masih kalah dengan Stefano Lillipali. Akan tetapi, ia malah yang dipanggil ke timnas Indonesia. Maka dari itu, muncul dugaan pecinta sepak bola tanah air kalau penyerang berusia 27 tahun ini adalah pemain titipan. Pasalnya Dendi bermain di Bayangkara FC yang punya kedekatan dengan timnas Indonesia. Manajer Bayangkara FC, Sumarji adalah ketua badan tim nasional, sehingga anggapan pemain titipan itu muncul. Melansir dari YouTube Bung Ropan, Sumarji juga mengaku tertekan. Hal ini diketahui dari pesan yang dikirimkan manajer timnas Indonesia tersebut. Sumarji juga bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menitipkan pelatih dan pemanggilan pemain sepenuhnya ada di tangan Shin Tae-yong. Kalau pemilihan pemain seperti Dendi yang disorot, saya bersumpah tidak pernah titip pemain, kata Bung Ropan membacakan pesan Sumarji, kalau boleh saya minta Dendi dicoret, daripada ribut. Tidak apa-apa biar saya juga tenang. Tapi semua itu Shin Tae-yong yang memanggil, imbuhnya. Sumarji menegaskan dirinya tidak bisa ikut campur dalam pemilihan pemain karena Shin Tae-yong yang mengetahui pemain pilihannya. Sehingga ban saya yang memaksakan untuk bisa memilih Dendi atau siapapun yang dikatakan kurang bagus, imbuhnya. Lebih lanjut, sosok manajer Bayangkara FC menambahkan tugasnya di skuad Garuda. Ia membeberkan bahwa Sumarji bertugas agar menjaga kondisi internal tim tidak ada masalah. Dia, Sumarji, mengatakan tugas seorang manajer memberikan kenyamanan tim agar bisa kondusif untuk menghadapi setiap pertandingan. Bagot dan Hubner gabung TC Timnas Indonesia 1 Januari. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut Elkan Bagot dan Justin Hubner akan gabung pemusatan latihan TC Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 di Antalya, Turki, pada 1 Januari 2024. Elkan Bagot dan Justin Hubner direncanakan gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki pada tanggal 1 Januari 2024, kata Nova kepada cnnindonesia.com, Sabtu 23 Desember. Saat ini kedua pemain masih membela klubnya masing-masing di Liga Inggris.
Bagot masih membela Ipswich Town, sedangkan Hubner berkiprah bersama Wolverhampton Wanderers. Adapun 19 pemain timnas Indonesia berangkat dari Jakarta ke Turki pada 20 Desember. Lantas menyusul 4 pemain, Sadil Ramdhani, Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, dan Shane Patinama. Dengan kata lain saat ini ada 23 pemain yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Pada awal Januari 2024 diharapkan 5 pemain lainnya bisa segera bergabung di Antalya. Kelima pemain yang belum bergabung di Turki adalah Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mereka semua saat ini masih membela klub. Untuk Sandy, disebut Nova akan bergabung lebih cepat dari Bagot dan Hubner. Hanya saja Nova belum bisa memastikan tanggal berapa pemain KV Mechelen ini akan bergabung. Untuk Sandy Walsh, akan bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia, lebih cepat dari Bagot dan Hubner, cuma tanggal pastinya ditunggu ya, tulis Nova lewat pesan singkat. Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki untuk persiapan tampil di Piala Asia 2023-2024. Kejuaraan AFC edisi ke-18 ini akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari. 3 lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 adalah Irak pada 15 Januari, kemudian Vietnam pada 19 Februari, dan terakhir Jepang pada 24 Januari. Ribut-ribut soal lokal pride, PSSI minta dikotomi naturalisasi dan pemain lokal dihentikan. Program naturalisasi pemain kembali menjadi perbincangan hangat setelah PSSI gencar mendatangkan pemain keturunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, memicu perdebatan mengenai dikotomi atau pembagian persepsi terkait pemain naturalisasi dan pemain lokal. PSSI mulai gencar melakukan program naturalisasi pada 2010. Ketika itu Christian Gonzalez menjadi pemain asing yang diubah kewarganegaraannya. Setelah sempat terhenti, program ini mulai dilakukan kembali sejak Shin Tae-yong duduk di kursi pelatih skuad Garuda pada akhir 2020 silam. Bedanya, pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner termasuk dalam daftar pemain keturunan yang telah resmi menjadi WNI. Sementara Jay Itzes, Nathan Choyaon, hingga Ragnar Oratmangoen masih dalam proses mendapatkan paspor hijau, namun rajinnya PSSI menaturalisasi pemain keturunan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak. Dalam acara diskusi bertajuk, Turun Minum, dengan tema, Naturalisasi Pemain, Mereduksi atau Memotivasi, 4 narasumber hadir untuk membahas hal tersebut. Mereka adalah Arya Sinulinga, Exco PSSI, Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora RI bidang diaspora dan kepemudaan, Tommy Welly, pengamat, dan Richard Ahmad, Sekjen Pnesi, sebagai pembicara. Berlangsung di Media Center Kemenpora, Jakarta Pusat, Kamis, 21/12, Hamdan Hamedan menekankan pentingnya menghentikan penyebutan pemain naturalisasi setelah mereka resmi menjadi WNI. Namun pengamat sepak bola, Tommy Welly alias Bung Towel, memiliki pandangan berbeda. Ia mempertanyakan arah pengembangan sepak bola Indonesia di tengah gencarnya program naturalisasi. Pria yang akrab disapa Towel itu sadar program naturalisasi bukanlah sebuah tindakan ilegal. Namun ia menyoroti keseriusan PSSI dalam memajukan sepak bola Indonesia. Justin Hubner resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas di Turki pada Rabu 20 Desember 2023. Pemain yang baru dinaturalisasi itu masuk ke dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong jelang Piala Asia 2023. Diketahui, skuad Garuda akan mengikuti Piala Asia 2023 mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2023. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut jika Shin Tae-yong memberikan kesempatan pada Justin Hubner yang baru saja menjadi WNI pada Desember 2023 lalu. Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti, kata Sumarji, Selasa, 19 Agustus 2023.
Lebih lanjut, dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tampak tidak ada perubahan besar. Sederet nama pemain yang dibawa saat kualifikasi Piala Dunia 2026 hampir sama dengan skuad saat ini. Hanya saja, deretan penjaga gawang sedikit mengalami perubahan, tak ada nama Nadeo Argawinata dari Borneo FC yang dipilih Shin Tae-yong kali ini. ST memilih kiper Persis Solo, M. Riyandi yang menggantikan Nadeo. Sementara untuk pemain Abroad, ada tambahan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang mengawal lini tengah timnas Indonesia setelah pulih dari cedera.